Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk teman-teman semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta geologi. Nah, di pertemuan peta geologi ini kita akan membahas informasi apa saja yang ada dalam peta geologi. Sehingga dari peta geologi ini kita bisa mendapatkan informasi yang berguna untuk pengetahuan kita terhadap kondisi geologi di suatu wilayah. Nah, kalau di slide ini ada contoh dari sebuah peta geologi. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini dan beberapa informasi yang ada di dalamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Peta geologi diawali dengan proses pemetaan geologi. Nah, lalu apa pemetaan geologi ini? Di sini pemetaan geologi adalah proses pendataan informasi geologi permukaan dan menghasilkan suatu bentuk laporan berupa peta geologi. Jadi pertama kali dilakukan proses pemetaan dengan menginventarisasi data-data atau informasi kondisi geologi di suatu daerah, baik yang ada di permukaan maupun nanti yang ada di bawah permukaan. Kemudian dijadikan satu dan nanti menjadi sebuah peta geologi. Kemudian kalau peta geologi itu apa? Peta geologi di sini berarti berisi gambaran penyebaran satuan batuan di permukaan bumi. Jadi di situ tidak hanya persebaran satuan batuan, tapi juga ada kondisi struktur batuan. Kemudian kedudukannya juga ada urutan atau formasinya. Kemudian melalui urutan di sini kita bisa mengetahui skala waktu geologinya. Juga di situ ada penampang geologinya. Selanjutnya, komponen apa saja yang ada pada peta geologi? Sebenarnya untuk komponen ini hampir sama dengan peta-peta yang lain pada umumnya yang sudah dipelajari mungkin di mata kuliah kartografi. Nah, di sini saya mengulas sedikit dan juga ada tambahan-tambahan yang berbeda pada peta geologi. Utamanya ya ada 14 yang ini biasanya terdapat di sebuah peta geologi. Yang nomor satu ada peta geologinya, yaitu gambaran informasi yang paling besar yang ingin ditunjukkan dalam sebuah peta geologi. Kemudian yang kedua ada instansinya atau penerbitnya itu siapa. Kemudian yang ketiga ada nama lembar. Jadi kalau peta geologi juga sama seperti peta yang lain, ada lembar-lembar petanya. Kemudian yang keempat ada korelasi satuan peta. Jadi satuan peta di sini nanti berhubungan dengan skala waktu geologinya. Kemudian yang kelima ada uraian singkat setiap satuan. Jadi setiap satuan ini tadi selain skala waktu juga menggambarkan formasi. Jadi nanti formasi apa pada skala waktu apa, kemudian uraian singkatnya dijelaskan di situ. Yang keenam ada simbol peta geologi yang digunakan. Simbol di sini nanti berhubungan dengan struktur geologi, apakah mungkin nanti ada sesar, kemudian sesarnya apa, mendatar, atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh ada peta indeks pemetaan geologi, para pemeta dan penelaah. Jadi kalau peta indeks nanti berarti sebuah indeks peta geologi yang digambarkan di sini itu dalam satuan yang lebih luas berada di sebelah mana, kemudian yang memetakan siapa, dan juga penelaahnya siapa. Yang kedelapan ada peta indeks lokasi lembar atau daerah. Nah, ini berhubungan dengan lokasi lembar yang dipetakan ini terhadap lembar yang lain. Yang kesembilan ada penampang geologi. Penampang geologi ini berupa profil melintang ya. Jadi mengambil garis dari peta geologi kemudian dibuat penampang melintang vertikal. Nah, jadi secara vertikal ada ketinggiannya dilihat dari kontur, bisa kita lihat susunan
formasi yang ada di situ. Kemudian yang 10 ada sumber peta dasar, jadi sumber-sumber yang digunakan apa. Yang ke-11 ada deklinasi magnet, jadi ini berhubungan dengan arah utara, ada arah utara magnetik, ada arah utara yang sebenarnya, ya. Kemudian yang ke-12 ada peta indeks inderaan jauh, jadi ketika menggunakan penginderaan jauh menghasilkan citra, nah itu berada di sebelah mana. Kemudian yang ke-13 ada nama lembar atau daerah, penyusun tahun penerbitan. Nah ini copyright-nya, jadi diterbitkan tahun berapa. Dan yang ke-14 ada daftar istilah atau informasi kerjasama. Nah ini termasuk informasi-informasi yang lain yang akan ditampilkan. Ciri utamanya apa untuk komponen peta geologi, yaitu ada gambar peta yang jelas, kemudian ada informasi jenis batuan. Jenis batuan ini bisa kita peroleh dari formasi batuan. Formasi batuan ini nanti dijelaskan ya, yang tadi berupa uraian singkat setiap satuan, dan juga di sini ada informasi skala waktu. Kemudian yang tidak kalah penting juga ada penampang geologi untuk mengetahui sebaran formasi geologi yang ditarik garis pada sebuah peta geologi. Berikutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada yang berwarna merah, yaitu sebuah gambar peta geologi. Nah, peta geologi ini biasanya berwarna-warni karena dia menggambarkan perbedaan formasi batuan yang ada di sana. Jadi warna-warna, simbol warna yang ada pada peta geologi itu menggambarkan formasi batuan yang berbeda atau formasi geologi yang berbeda. Kemudian juga ketika di zoom ya, di dalamnya itu tidak hanya ada perbedaan simbol warna, tetapi juga ada simbol tulisan. Jadi di setiap simbol warna itu juga diberi simbol tulisan. Karena dikhawatirkan ketika simbol warna ini begitu banyak, salah untuk menafsirkan pada legenda. Jadi selain simbol warna juga ditulis simbol tulisan di situ. Misal yang berwarna kuning itu ada QA, misalkan material aluvium. Jadi kita lebih mudah nanti dalam menginterpretasi atau membaca maksud dari setiap warna yang ada di situ. Kemudian di peta geologi selain ada simbol warna, simbol tulisan, juga ada simbol garis. Simbol garis ini nanti biasanya menggambarkan struktur geologi yang berkembang di wilayah tersebut. Misalkan ada sesar tadi, kemudian juga ada simbol titik, misalkan ada mata air, dan beberapa simbol yang lain. Yang setiap peta geologi itu nanti akan berbeda simbol yang akan ditampilkan. Nah, simbol ini nanti bersesuaian dengan kondisi struktur apa yang menggambarkan wilayah tersebut. Kemudian di sebelah pojok kiri atas yang berwarna biru, itu tadi berupa instansi penerbitnya. Jadi kalau ini contohnya adalah peta geologi lembar Bali ya, lembar Bali dan Nusa Tenggara. Tapi di sini khususnya kita lihat ada gambar Bali. Di pojok kiri atas itu menggambarkan instansi penerbit, yaitu diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Jadi ternyata yang menerbitkan adalah itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Kepala atau direkturnya adalah Purnama Ningsih. Nah, itu informasinya. Kemudian di pojok kanan yang atas berwarna hijau ini yang saya kotaki, itu menggambarkan lembar petanya, yaitu ditulis lembar atau sheetnya yaitu daerah Bali 1707 dan 1807. Nah, arti dari 1707 dan 1807 nanti ada di bagian indeks lembarnya. Nah, jadi ini dijelaskan bahwa peta geologi lembar Bali ini itu dengan skala 1:250.000. Nah, itu informasi dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke legenda yang berada di sebuah peta geologi. Ini yang menjadi ciri khas utama pada sebuah peta geologi, yaitu penjelasan terkait satuan peta.
kemudian korelasi satuan peta, dan juga keterangan satuan peta. Nah, jadi ini ya yang menarik dari sebuah peta geologi dan informasi penting yang bisa kita dapatkan ada di sini. Pertama ada korelasi satuan peta. Yang gambar di tengah itu, korelasi satuan peta di dalamnya berisi informasi terkait formasi batuan yang ada di daerah tersebut, di lembar peta geologi yang tersebut. Kemudian ada informasi umur atau skala waktunya yang dijelaskan bersandingan. Jadi korelasinya seperti apa? Apakah formasi batuan A itu berada pada umur yang mana? Kemudian ada keterangan yang di bagian gambar sebelah kanan itu adalah keterangan pada masing-masing formasi batuan yang ada pada lembar peta tersebut. Nah, kemudian di sini ada korelasinya, misalkan contoh formasi QA yang berwarna kuning yang berada paling atas. Ini ada informasi simbol kuning dengan tulisan QA, dia berada pada umur atau skala waktu quarter. Nah, jadi Q di sini itu menggambarkan quarter. Sedangkan yang di bawah T yang berawalan T itu biasanya skala umurnya berupa tersier. Ya, jadi memudahkan juga. Semua yang berawalan Q itu biasanya nanti berasosiasi dengan skala umur quarter, quaternary, dan skala yang simbolnya T dia berasosiasi dengan tersier, skala waktu tersier. Kemudian dibedakan juga ya di korelasi satuan peta antara endapan permukaan dan batuan sedimen dengan batuan gunung api, itu juga dibedakan. Nah, kalau QA di sini dia berarti berupa endapan permukaan dan juga batuan sedimen. Kemudian berada di skala umur yang paling atas ya, kuarter, pada Holocene. Nah, dia berarti berada yang di paling atas. Nih. Nah, kemudian formasi QA ini keterangannya apa saja? Ternyata terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Juga ada endapan sungai, danau, dan pantai. Nah, ini untuk informasi QA. Nanti tinggal kita lihat sebarannya di peta geologi itu ada di sebelah mana saja. Gitu ya. Kemudian di keterangan tertulisnya ini untuk terkait formasi batuan, dia terdiri dari litologi, jadi batuannya. Kemudian litologi ini yang memiliki keseragaman atau ciri litologi yang nyata. Dapat terdiri dari satu macam jenis batuan, perulangan dari dua jenis batuan atau lebih. Jadi yang dalam satu formasi itu biasanya juga ciri litologinya itu seragam. Bisa terdiri dari satu atau terdiri dari dua atau lebih. Yang dia cirinya masih mirip. Kemudian juga penamaan formasi biasanya disesuaikan dengan lokasi keterdapatannya. Jadi kadang formasi tertentu itu nanti namanya akan berbeda-beda antar daerah. Misalkan ya yang mungkin teman-teman pernah dengar itu ada di Jawa ada formasi Kebo Buta. Nah, di Bali tidak ditemui formasi tersebut. Yang ada kita nanti menemukan formasi-formasi nama yang lain. Misalkan di sini ada formasi surga. Nah, ada formasi surga di sini dengan ciri khas tertentu yang ada di sini. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika membaca atau menginterpretasi peta geologi, kita harus mengetahui dia itu lembar daerah mana, kemudian kita juga harus memperhatikan keterangan dari satuan peta geologi tersebut. Nah, kemudian untuk skala waktu geologinya ini, supaya kita bisa mengetahui dia itu terbentuk pada waktu keberapa, jadi pada skala waktu kapan dia terbentuknya. Dan ini berhubungannya dengan umur relatif ya. Ini juga nanti silakan teman-teman buka kembali materi terkait skala waktu atau umur geologi. Nah, itu kan tidak seperti umur-umur yang kita bayangkan ya, tapi kita membayangkannya sebagai umur relatif. Begitu ya.
Informasi menarik yang kedua yang ada pada peta geologi adalah informasi terkait penampang melintang geologi. Nah, penampang melintang ini diawali dari proses pembuatan garis penampang yang ada pada peta geologinya. Contohnya ya ini, ada yang saya lingkari biru itu yang sebelah kiri adalah garis penampang C ke D yang ada pada peta geologi. Nanti silakan teman-teman cari ya, cari sebuah garis, kemudian di situ ada simbol huruf alfabetnya, gitu ya. Biasanya ya dimulai dari A sampai nanti huruf alfabet apa yang akan digambarkan. Di sini contohnya ada yang C ke D, saya temukan ini, saya lingkari. Kemudian garis C ke D ini dibuat penampang melintangnya yang ada pada gambar bawah. Jadi gambaran bawah ini adalah gambaran bawah permukaan geologi suatu daerah yang telah dilintasi oleh garis melintang ini. Jadi bisa kita lihat ya, oh ternyata yang berwarna orange itu berada di atasnya, kemudian di sampingnya itu ada formasi yang kuning. Nah, ini nanti juga bisa kita sandingkan juga dengan informasi skala waktu atau umur geologinya. Kemudian di sini kita juga bisa membuat penampang geologi itu ada informasi ketinggiannya. Ketinggian ini diperoleh dari informasi kontur yang ada di peta geologi. Jadi peta geologi tadi juga ada informasi konturnya, ya. Kemudian nanti dari sini kita bisa melihat ya, dalam satu tarikan garis penampang tersebut kita bisa mengetahui, oh ternyata formasi A itu menindih formasi B, atau nanti formasi A bersebelahan dengan formasi B. Kemudian pada ketinggian sekian. Nah, itu nanti kita bisa mengetahui dari penampang melintang yang ada pada peta geologi. Yang ini sekarang kita masuk ke simbol-simbol yang ada pada peta geologi. Juga nanti kita bahas terkait legenda dan sumber pembuatan petanya. Nah, yang saya kotakin warna biru ini adalah simbol dan juga legenda dari peta geologi lembar Bali tadi yang ada di atas. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah simbol-simbol yang mungkin nanti juga ditemui teman-teman ketika menginterpretasi atau membaca peta geologi lembar yang lainnya. Jadi untuk lambang simbol itu nanti menggambarkan struktur geologi yang ada di lembar peta tersebut. Contohnya kalau yang di Bali itu ditemukan adanya kaldera dengan simbol melingkar putus-putus. Kemudian ada sesar. Nah, itu nanti juga ada keterangannya. Sesarnya berupa apa? Sebagian berupa kelurusan dengan simbol-simbol yang seperti itu. Kemudian ada jurus dan kemiringan lapisan atau dip and strike juga ada, kita bisa melihat di situ. Kemudian untuk legenda-legenda yang lain, ada informasi gunung berupa segitiga masih sama, ada informasi sungai, ada informasi kontur. Nah, ini memang informasi utama yang juga ditampilkan di peta geologi. Kemudian juga wilayah kotanya itu juga ditampilkan di peta geologi. Kemudian untuk simbol-simbol yang lain ya, yang di sebelah kiri ini bisa nanti mungkin ditemui di lembar-lembar peta wilayah lain. Mungkin ada anti-clean, ada sin-clean. Nah, itu kira-kira simbolnya akan seperti itu. Nanti tinggal menyesuaikan ya dengan peta geologi dengan informasi simbol yang ada pada legenda. Kemudian di lembar Bali ini ada acuan atau referensi yang digunakan oleh si pembuat peta dalam proses pemetaan geologi. Nah, itu ditampilkan juga pada legendanya. Kemudian ada informasi yang paling pojok kanan bawah, ada informasi dapat dibeli pada. Jadi memang peta geologi ini diperjualbelikan juga untuk instansi lain yang membutuhkan gitu ya. Nah, itu bisa dibeli di daerah, bisa dibeli di instansi yang mengelola.
Kalau di sini pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Informasi berikutnya yang ada pada legenda di sebuah peta geologi, antara lain ada ini. Yang pertama ada informasi penerbitan peta. Ini berarti copyright-nya ya, jadi dicetak pertama kali itu pada tahun berapa. Kemudian juga diketahui siapa yang menelaah. Berikutnya ada indeks lokasi. Ini nanti berhubungan dengan pada lembar berapa sebuah peta itu dibuat. Contohnya kalau di sini peta geologi lembar Bali ini berada pada 2 nomor lembar peta. Kemudian untuk pembagian proses pemetaan, ini ternyata proses pemetaan geologi di lembar Bali ini dilakukan oleh 2 orang yang berbeda. Ditunjukkan pada wilayah yang berarsir dan yang tidak berarsir tersebut. Kemudian ada informasi skala, ini menunjukkan geologi lembar Bali ini dibuat pada ukuran skala 1:250.000 ya. Kemudian ada arah utara, dibedakan menjadi 3 ya. Ada arah utara magnetis, arah utara sebenarnya, dan arah utara pada grid. Yang terakhir ada peta satuan morfologi. Nah, ini ada informasi lain, informasi tambahan terkait satuan morfologi yang dibedakan menjadi dataran. Kemudian ada perbukitan ya, bisa dilihat. Kemudian ada indeks lingkupan potret. Nah, ini berhubungan dengan penginderaan jauh. Artinya ini pada sekali potret ya, jadi secara keseluruhan di wilayah geologi lembar Bali ini. Kemudian tulisan-tulisan di bawah itu ada informasi lebih lanjutnya ya, terkait judul, yaitu di sini peta geologi lembar Bali Nusa Tenggara. Kemudian pembuatnya oleh siapa. Kemudian ada daftar istilah di situ, gunung disingkat G, dan seterusnya. Kemudian juga ada informasi terkait struktur, kemudian juga ada terkait sumber daya mineral dan energi. Oke, selanjutnya teman-teman nanti silakan berlatih ya, membaca informasi yang ada pada peta geologi. Nanti silahkan peta geologinya diunduh dari link yang pertemuan sebelumnya sudah saya bagikan. Kemudian contoh pengerjaannya, apa saja yang perlu dicari tahu informasinya dari peta geologi tersebut, nanti silahkan lihat file PDF dengan judul Latihan Peta Geologi Lembar Bali dan Nusa Tenggara. Jadi nanti silahkan teman-teman membaca, kemudian menuliskan kembali apa yang sudah diperoleh dari hasil menggali informasi dari sebuah peta geologi. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.